Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ayah Denny atau Aiden. Nah, hari ini Aiden bawa permen. Siapa di antara sahabat semua yang suka permen? Permen coklat ya. Sudah terbuka bungkusnya. Aiden taruh di kantong tadi. Sekarang Aiden keluarin. Aiden kasih. Siapa yang mau? Hah? Gak ada yang mau. Oke, kenapa? Oke, sudah. Nah, ini. Ada yang mau? Wah, banyak banget yang mau. Sekarang Aiden kasih ya. Kalau biasanya kalau makan permen begitu gini, dibuka betul? Ya, dibuka lalu kemudian dimakan. Hap. Bungkusnya dikemanain? Bungkusnya ikut dimakan? No, dibuang. Tuh, sama dong dengan yang tadi ya, yang udah Aiden tawarin yang pertama. Udah dibuka juga. Terus maunya gimana sih? Tadi ditawarin yang udah dibuka bungkusnya, sahabat semua nggak mau. Banyak alasannya. Takut kotor lah, jijik lah dan sebagainya. Tapi ketika Aiden udah kasih permen bagus-bagus ada bungkusnya, sahabat-sahabat semua buka bungkusnya, dibuang, baru makan permen. Sahabat-sahabatku, dalam kehidupan ternyata konsep rezeki itu seperti itu. Makna datangnya rezeki itu seperti itu. Bahwa yang namanya rezeki itu datangnya berbalut, ada bungkusnya. Bungkusnya apa? Bungkusnya itu adalah kesulitan, musibah, masalah, dan lain sebagainya, nggak enak-enak. Nah, karena kita tidak memahami konsep rezeki itu ketika dia datang, maka banyak dari kita yang namanya rezeki akhirnya pergi dari kita. Sahabat-sahabatku, sering kan ya sekarang ini sahabatku melakukan kiriman online, ya kan? Nah, ketika ada kurir datang mengantarkan paket gitu ya kan, kita datang. Terus kita bilang gini sama si kurirnya, kan kurir biasa minta tanda tangan sama kita kan? Kita bilang sama kurirnya, Pak, saya mau tanda tangan sudah terima ini, tapi Bapak buka dulu isinya, saya lihat dulu isinya betul baru saya tanda tangan. Kira-kira kurirnya mau nggak terima? Mau nggak melakukan itu? No. Kurir bilang, aduh maaf Pak, Bapak terima dulu tanda tangan, saya pulang. Saya nggak mau tahu tuh isinya apa. Betul nggak? Terus kalau kita bilang, wah saya nggak mau terima, saya nggak mau tanda tangan nih kalau saya nggak lihat isinya. Apa yang terjadi? Kurir bilang, ya deh Pak, kalau gitu saya pulang lagi deh. Ya, saya bawa pulang tuh paket, gitu kan? Nah, persis seperti itu yang namanya rezeki sehari-hari ya. Nah, ketika kita nggak ngerti konsep rezeki ini, datangnya rezeki ini, maka yang terjadi adalah kita secara nggak sadar sudah menolak banyak sekali rezeki kita tiap hari. Contoh misalnya, buat seorang ibu yang namanya lagi ngejemur, tiba-tiba hujan, apa yang biasanya si ibu-ibu itu bilang? Ya, hujan. Ya kan? Nggak suka dengan datangnya hujan. Tapi sebetulnya hujan itu rezeki kan? Rezeki sebetulnya. Cuma buat si ibu jemurannya itu bukan rezeki buat si ibu. Sehingga si ibu bilang, ya hujan. Ya. Berapa kali sebenarnya juga kita setiap hari melakukan seperti itu? Nah, padahal kalau kita memaknai bahwa ini adalah bungkus dari permennya, dimana setelah kita buka dengan baik-baik bungkusnya, kita akan menerima permennya, maka yang terjadi adalah apa? Kita mensyukuri setiap persoalan-persoalan, setiap bencana, setiap masalah yang terjadi pada kita. Sebenarnya logikanya sih simpel aja sahabatku. Ketika misalnya ya, sekarang nih banyak nih terjadi pengurangan gaji, ya kan? Lalu kita sikapi itu
dengan cemberut, dengan marah-marah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya adalah kinerja kita makin lama makin menurun, bukan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Bukannya malah naik lagi, kembali lagi gaji kita seperti semula, malah yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita malah di PHK. Betul nggak? Nah, sama sekarang juga sering terjadi bencana. Saya pernah membaca testimoni seorang sahabat yang rumahnya kebakar. Rumahnya kebakar, lalu begitu dia mengalami itu, ya Allah, ampunilah saya ikhlas ya Allah dengan kejadian-kejadian yang kau timpakan kepada diriku ini. Ikhlas. Dan dia kemudian bersyukur aja. Apa yang terjadi? Percaya nggak? Ini benar-benar ya, ada di testimoni di telegramnya Pak Nasrullah. Coba kalau memang nanti mau baca ya. Itu yang terjadi adalah apa? Tiba-tiba besoknya masyarakat itu bergotong royong membangun rumah untuk dia. Dan yang terjadi adalah apa? Rumahnya justru lebih bagus daripada yang dibangun sekarang ini, daripada rumah yang aslinya. Dan kemudian apa? Banyak sumbangan-sumbangan yang datang. Dan uangnya adalah apa? Akhirnya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena si ibu tersebut menanggapinya dengan tanpa marah-marah. Ya, padahal itu kebakarannya gara-gara kompor tetangganya meledak, kena dia habis rumahnya. Kan bisa dia misalnya nutup tetangganya, tidak dilakukan. Karena ya Allah, ya udah, ini adalah keputusan-Mu ya Allah, dan aku ridho, aku ikhlas. Mudah nggak seperti itu? Memang nggak mudah melakukan seperti itu. Tapi banyak orang yang sudah melakukan. Di PHK misalnya, ada seorang bisa wah dan marah-marah, wah, pokoknya ngancem mungkin ngancem order dan sebagainya. Apa? Bisa jadi ketika Anda, karena Anda di PHK lah, maka Anda akhirnya menjadi wiraswastawan. Dan karena di PHK itulah, maka Anda akhirnya jadi malah orang lebih hebat. Kita kan nggak tahu belakangan kemudian. So, yuk mulai hari ini ingat bahwa hakikatnya rezeki datang itu adalah bagaikan kita menerima sebuah permen yang ada bungkusnya, dimana sebelum kita dapetin permennya tentu bungkusnya harus kita buka, ya, dan barulah kita dapatkan permen yang bisa kita makan. Ikhlas menerima apapun yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Sang Maha Pencipta. Baik, kalau gitu mari sama-sama kita belajar ikhlas ya, dan memahami konsep paradox of candy ini. Demikian dari saya, Aiden, mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama terhubung.